Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-55. Iyogit, kowe inget budemu. Kowe inget toh, kalau dulu itu budemu juga sempat linglung gara-gara kehilangan anaknya yang kecelakaan karo pademu. Terpaksa ibu menyerahkan kowe sama dia. Pura-pura kalau kowe adalah anaknya yang mati itu. Nah, buat bening podo koyo budemu. Rebut anak-anakmu, biar bening gila podo koyo budemu. Balaskan sakit hati ibu Yole. Itu suara ibu mertuaku. Terdengar begitu jelas. Aku dan Bude Asi seperti membeku. Saling tatap tanpa berucap. Ini terlalu mengejutkan. Bagiku pun bagi Bude Asi. Tapi, Bening sepertinya susah untuk dikalahkan di dalam sidang nanti, Bu. Pengacaranya itu hampir tak pernah kalah dalam setiap kasus yang dia tangani. Aku ragu kalau soal hak asuh anak. Sepertinya dia bakal menang, Bu. Terdengar suara Mas Sigit. Aku tak salah lagi. Itu beneran Mas Sigit. Dia sudah keluar dari penjara. Tuntutan masa tahanan 5 tahun hanya beberapa bulan dijalani. Apakah dia berhasil memenangkan ketika dia minta naik banding waktu itu? Aku tidak paham. Aku memang bodoh banget dalam hal seperti ini. Kalau bumbu masakan aku udah hafal, aku juga bisa menciptakan kreasi rasa baru yang lain dari yang lain. Tapi dalam hal seperti aku gak paham. Apa aku harus sekolah lagi ya? Tenang Mas, aku akan selalu membantumu. Berapapun dana yang dibutuhkan untuk merebut hak asuh anak-anakmu, aku siap. Kepalang basah Mas. Bening sudah terang-terangan menantangku. Dia jebloskan aku ke penjara. Seumur hidupku, aku tak pernah semenderita saat menjalani hidup di dalam penjara. Sumpahku, bila dia tak merasakan hal yang sama sakitnya, maka aku tak akan pernah berhenti. Aku nyatakan bahwa Bening adalah musuhku. Membuat dia hidup menderita adalah tujuan utamaku. Kalian tenang saja. Nikmati saja permainanku. Itu suara Yosa. Darahku mendidih mendengarnya. Haruskah aku menyerbu ke sana sekarang? Melawan mereka secara barbar. Menantang istri baru suamiku itu secara terang-terangan. Berpikir Bening. Tolong. Berpikirlah. Jangan barbar. Emosi hanya akan membuat semua makin runyam. Bertindak secara pelan. Lawan secara berkelas. Kalahkan mereka secara elegan. Bening, kamu memang tak punya pendidikan yang tinggi. Tapi setidaknya aku masih punya otak agar tak salah dalam bertindak. Terima kasih Nak Yosa. Ibu percaya sama kamu, Nduk. Ibu enggak salah pilih. Enggak sia-sia perjuangan ibu untuk menyingkirkan Bening dari rumah ini. Supaya Sigit bisa nikahi kamu. Sahut ibu mertuaku. Iya Yos, kamu adalah wanita yang paling tepat buat Sigit. Kamu baik banget. Enggak pelit lagi. Apalagi dengan kondisi ekonomi kami sekarang ini. Mas Wisnu dan Mas Bayu pergi entah kemana. Kalau bukan karena bantuan uang belanja dari kamu, kami enggak bisa makan. Sekali lagi, terima kasih ya Yosa. Mbak Ambar ikut bersuara. Iya, suami-suami kita tiba-tiba menghilang entah kemana. Maaf ya Yosa, kami jadi ngerepotin kamu. Mbak Sekar menimpali. Oh, rupanya mereka merahasiakan hal yang sebenarnya. Mereka tidak jujur kalau Mas Wisnu sudah talak Mbak Ambar. Mas Bayu juga pasti sudah berbuat yang sama pada Mbak Sekar. Dasar para janda licik. Iya Bu, Mbak, semua uang saya adalah uang kalian juga. Asal Mas Sigit tetap mau setia, saya ikhlas membantu. Sahut Yosa terdengar besar kepala. Sepertinya aku punya ide cemerlang. Tapi tidak sekarang aku jalankan. Tunggu saja. Kalian akan mendapat hasil yang luar biasa dan begitu mencengangkan. Akan kubuat si Yosa mendepak kalian ke jalanan. Tunggu saja. Tapi, bagaimana dengan surat rumah ini, Bu? Apakah Bude Asi masih bisa kita amankan? Tiba-tiba Mas Sigit menyela. Aku dan Bude Asi saling tatap lagi. Hatiku bergemuruh lagi.
Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bude Asih. Rumah ini adalah miliknya dan suratnya ada di tangan mereka. Masih ibu simpan. 4 hari yang lalu dia pulang. Padahal Ambar dan Sekar sudah membuangnya jauh 5 bulan yang lalu. Untung kami berhasil mengusir dia lagi. Bude Asih bisa pulang. Ibu juga heran. Orang setengah linglung kok. Akhirnya bisa ingat juga jalan pulang ya. Yang paling mengagetkan itu, dia malah ingat lagi dengan surat rumahnya. Pulang-pulang langsung mengulang rencananya yang dulu. Rencana yang mana, Bu? Rencana dia yang mau alih namakan kepemilikan rumah ini menjadi nama Bening. Kamu ingatkan 6 bulan lalu. Begitu si Bima lahir dia sangat bahagia. Katanya pewaris suaminya sudah lahir. Pewaris harta suaminya sudah datang. Jadi langsung mau dia alih namakan kepemilikan rumah ini. Kan gara-gara rencana gilanya itu ibu meminta Ambar dan Sekar membawanya pergi jauh. Lalu sengaja meninggalkannya supaya enggak bisa pulang lagi. Enak banget si Bening bakal dapat warisan. Meskipun itu katanya untuk Bima. Kenapa mesti nama Bening dia buat? Harusnya nama kamu kan? Dia tidak setuju. Ya, sudah kita singkirkan saja dia. Tapi kok malah nongol lagi. Minta surat rumahnya lagi. Dasar gendeng. Harusnya, kalau dia percaya aku ini anaknya yang mati tabrakan dulu. Dia serahkan hartanya sama aku. Kenapa mesti sama Bening? Bude. Bude, atau jangan-jangan, dia sebenarnya tahu kalau aku ini bukan anaknya Bu. Tapi karena dia suka sama Bening, dan begitu bahagia karena Bima lahir sebagai cucu laki-laki, dia tetap pura-pura percaya. Terka Mas Sigit. Entahlah, yang penting rumah ini tak akan pernah lepas dari kita. Terserah dia mau ngadu kemana, tak akan ada yang percaya dengan ucapan orang gendeng seperti dia, hehehe. Iya Bu benar. Hahaha. Mereka tertawa terbahak-bahak. Bude Asih terlihat makin lemas. Wajahnya pucat seputih kapas. Kugenggam tangannya agar tetap tenang. Oke, aku harus bertindak. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Mulai berpikir Bening. Mulai Bening. Kamu cerdas. Kamu pasti bisa. Kuhipnotis diriku. Sebuah elusan lembut kurasakan di bahu. Kutoleh ke belakang. Mas Elang rupanya sudah ada di sampingku tanpa aku sadari entah sejak kapan. Ayo bertindak, bisiknya di dekat telingaku. Seraya menunjuk ponsel di tangannya. Entah apa maksudnya, aku tak paham. Semua perkataan mereka sudah aku rekam. Aku juga sudah mengirim bukti rekaman itu kepada pengacara kamu Pak Arul. Aku minta dia segera datang ke sini, melapor kepada Pak RT dan Satpam Kompleks. Mereka semua akan segera datang ke sini, bisiknya menerangkan. Aku terperangah. Sedetik kemudian aku tersenyum sambil mengangguk. Kulirik Bude Asih yang terlihat semakin pucat. Tangannya menekan pelipis. Oke, aku akan amankan dia dulu. Ayo Bude. Bude tunggu di mobil ya. Biar Bening yang urus mereka. Bisikku di dekat telinganya. Kupapah dia kembali keluar dengan langkah pelan agar tak terdengar. Masih seperti orang linglung. Bude Asih mengikuti langkahku. Bude tidur saja di sini. Selonjorkan kakinya. Bude enggak boleh mikir apa-apa. Serahkan pada Bening ya. Bujukku sembari membantunya berbaring di jok tengah mobil Mas Elang. Bening tinggal masuk dulu ya. Tenang saja. Rumah Bude pasti akan kembali. Ucapku lagi. Dia mengangguk. Aku kembali masuk. Kali ini langsung menuju ruang tengah. Mas Elang masih menunggu di dekat pintu tengah. Selamat pagi semua. Wow, lagi kumpul-kumpul nih. Pesta ya. Merayakan kebebasan Mas Sigit dan Mbak Yosa. Selamat ya. Kalian berdua sudah bebas. Ucapku mengejutkan semua yang berkumpul di ruangan itu. Bening. Serga ibu mertuaku terperangah kaget. Kamu. Anak-anaknya berbuat yang sama. Termasuk Mas Sigit. Pria durjana itu menatapku tak percaya. Kedua bola mata keranjangnya membulat sempurna. Dia lepas genggaman tangan Yosa di jemarinya. Dia bahkan mulai berdiri. Berjalan keluar dari kursinya. Kemudian menghampiriku. Mas, panggil Yosa kaget berlipat ganda. Kaget melihatku. Juga kaget melihat reaksi suaminya. Mas, panggilnya sekali lagi. Namun, yang dipanggil seolah tak mendengar.
Dia seperti terhipnotis dengan senyum yang merekah di bibirku. Dan makin kulebarkan saat dia semakin mendekatiku. Aku jadi menyesal kenapa tadi pagi hanya dandan sederhana. Cuma sapuan bedak dan pewarna bibir tipis yang aku pakai. Coba aku dandan maksimal. Mungkin reaksi Mas Sigit tak hanya seperti ini. Karena aku tahu pasti dia masih sangat mencintaiku. Buktinya hingga detik ini dia tak juga mau menjatuhkan talaknya padaku. Dia masih ingin memiliki aku. Dia bahkan pernah mengajukan syarat kepada Yosa. Dia mau menikahi Yosa asal Yosa tidak meminta menceraikan aku. Apalagi dengan perubahan penampilanku sekarang ini. Aku kembali menjadi bening yang dia kenal saat pertama dulu. Bahkan sekarang badanku jauh lebih berisi. Aku yakin dia makin tergiur melihat bokong dan dadaku yang makin montok ini. Kebetulan sekali kamu ke sini. Aku mau kamu mengembalikan semua surat-surat yang kau curi dari ibu. Berani naik kau membodohi ibu. Aku bisa menuntutmu dengan pasal penipuan. Gertaknya saat dia sudah berdiri tepat di sampingku. Wow, sandiwara yang sangat sempurna. Ucapannya terdengar kasar, tapi matanya sorotkan kerinduan. Hidungnya bahkan mengendus-endus aroma tubuhku. Persis seperti domba ngasin yang hendak minta kawin pada kambing betina. Sementara mata Yosa begitu tajam menatap kami berdua. Mungkin sedang berusaha membaca bahasa tubuh suami barunya. Surat-surat penting itu aman di tanganku, Mas. Kamu tidak usah khawatir. Kita tunggu saja hasil sidang nanti, oke? Bila kamu memenangkan hak asuh atas anak-anak, semua akte lahir anak-anak pasti akan aku serahkan padamu. Tentang kartu keluarga, jelas aku tak butuh. Karena rencanaku begitu masa idahku habis. Aku akan segera menikah. Aku tentu membuat kartu keluarga baru dong. Iya kan? Tantangku sedikit pun tak gentar. Senyum tak lekang di bibirku. Sesekali kubasahi bibirku dengan lidah. Aku tahu. Otak mesumnya sudah traveling ke negeri antah berantah. Jangan besar kepala bening. Kau pikir lonto sepertimu ada yang mau nikahin apa? Sombong benar bicaramu. Cerca Bu Niken dengan wajah merah padam. Tidak perlu bahas itu, Bu. Langsung saja ya. Saya mau menyampaikan tujuan saya datang ke sini. Saya tidak punya waktu banyak soalnya. Saya ada tamu setengah jam lagi. Jadi harus siap-siap. Iya kan? Hehehehe. Ning, kamu beneran kerja seperti itu? Mas Sigit mengernyitkan keningnya dengan kencang. Iya, kenapa? Mas mau booking aku? Boleh. Tapi jangan tahu istri baru Mas Sigit ya. Kan Mas Sigit tahu kalau tujuan hidup istri baru Mas itu adalah untuk menghancurkan aku, iya kan? Kita diam-diam saja. Main cantik, oke. Nanti calling aku ya. Ucapku pura-pura berbisik. Padahal sengaja ku buat kencang agar Yosa tetap bisa mendengar. Benar saja. Dia langsung bangkit dan menghampiri kami. Mas, ayo pulang. Sergahnya menarik kasar lengan suaminya. Sebentar, Mbak. Saya masih ingin bicara dengan Mas Sigit. Tukasku kepadanya. Perempuan itu balas menatapku. Tatapan tajam menghujam tepat di manik mata. Kubalas dengan senyum mereka sempurna. Sengaja aku mengulur-ulur waktu sambil menunggu Pak Arul, Pak RT dan Satpam Kompleks datang. Ada apa kau ke sini? Cepat katakan. Harusnya kau tunggu saja di persidangan. Kau takut kalah ya? Makanya ke sini mau memohon kepada Sigit agar jangan ambil anak-anakmu. Enggak bisa. Menantuku Yosa sudah berjanji akan menggunakan hartanya untuk merebut anak-anak itu dari tanganmu. Kata ibu sinis. Saya ke sini tak ada hubungannya dengan anak-anak Bob. Saya sama sekali tak mengkhawatirkan mereka. Mereka semua akan tetap aman bersama saya. Saya ke sini karena permintaan Bude Asih. Bude Asih. Sergah Mas Sigit sedikit kaget. Kau bertemu dia. Di mana? Bukankah dia? Dia sekarang tinggal bersamaku. Kasihan dia terlunta-lunta di jalan karena enggak punya tempat tinggal. Jadi, dia minta tolong padaku agar aku menemui ibu. Dia mohon agar kalian semua mengosongkan rumahnya ini sekarang juga. Apa? Dia bilang begitu sama kamu? Ibu membelalak kaget. Iya, dia juga minta surat rumah yang ibu pegang waktu itu dipulangkan sekalian. Pulangkan kepada saya, karena kata Bude Asih. Surat rumah ini mau dia alih namakan menjadi nama saya. Rumah ini ingin dia wariskan kepada Bima,
putra bungsu saya. Tapi, karena dia khawatir Mas Sigit memenangkan hak asuh atas Bima, jadi dia buat atas nama saya. Mbak Yosa akan mengorbankan seluruh hartanya demi memenangkan sidang perceraian saya dengan Mas Sigit nanti. Jadi, untuk menjaga segala kemungkinan itu, Bude Asih yang pintar bukan gendeng, ingin mengalih-namakan surat rumah ini atas nama saya saja. Makanya saya semangat banget langsung datang ke sini. Kau percaya ucapan orang gendeng? Percaya dong. Oh iya, perlu saya tekankan ya, Bude Asih itu tidak gendeng, tetapi malah sangat pintar. Dia tidak waras bening. Kau tidak malu ingin menegusir kami hanya karena suruhan orang Sintingha? Tidak, karena saya sedikit pun tak ragu dengan ucapan Bude. Dan satu lagi, ucapan Bude dikuatkan oleh ucapan kalian sendiri. Awalnya sih, aku tidak percaya. Tapi setelah mendengar sendiri obrolan kalian tadi, aku jadi percaya dong. Ucapan apa? Loh, tadi kan kalian udah bilang sendiri kalau Mas Sigit itu bukan anak kandung Bude. Rumah ini adalah rumah Bude. Ibu sengaja menahan suratnya. Bahkan kalian sengaja menyingkirkan dia 5 bulan yang lalu. Semua itu sudah direkam oleh pacar saya. Bahkan rekaman itu sudah dia kirim sama Pak RT. Dan akan kami teruskan ke kantor polisi, bila kalian tidak mau meninggalkan rumah ini. Apa? Enggak mungkin. Kau pasti bohong. Kau hanya menggertak kami. Mas Elang, keluar sini Mas. Tunjukin bukti rekamannya. Seruku memanggil Mas Elang. Mas Elang langsung datang, sambil menyalakan rekaman tadi di ponselnya. Kurang ajar kau bening, teriak ibu mertuaku kalang kabut. Yang lain ikut panik. Udah ah, jangan buang-buang waktu. Kalian tinggalin rumah ini sekarang. Kalian tentu tak mau kan, dipaksa keluar oleh Pak RT dan Satpam komplek ini. Lalu kami telpon polisi agar menggelendang kalian karena telah dengan sengaja pernah ingin menyingkirkan Bude Asih. Kakau, saya beri waktu 15 menit deh, untuk kalian ngambil pakaian kalian. Cepat ya. Kau tidak bisa melakukan ini bening. Teriak ibu mengejarku. Tangannya terjulur hendak menyerang kepalaku. Itu Pak RT udah datang sama Satpam komplek. Ibu cepatan berkemas. Atau aku perkarakan ke kantor polisi nih. Seruku menunjuk serombongan bapak-bapak berjalan masuk ke dalam rumah. Kakau, tangan wanita itu mengambang di udara. Tak berani lagi menyentuhku. Waktu ibu tinggal 14 menit lagi. Saya telpon polisi ya. Ancamku membuatnya makin histeris. Beniting. Bersambung.